Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Putri Nurfadila dari kelas APN 3B. Di sini saya akan membahas 3 tema mengenai mata kuliah pemerintahan daerah. Yang pertama, memahami pemerintahan, teori terbentuknya pemerintahan, dan fungsi-fungsi pemerintahan. Yang kedua, otonomi daerah, pentingnya pemberian otonomi daerah ke daerah. Dan yang ketiga, urusan pemerintahan. Materi pertama, memahami pemerintahan, teori terbentuknya pemerintahan, dan fungsi-fungsi pemerintahan. Pemerintah adalah orang yang menduduki jabatan-jabatan sebagai pelaksana kekuasaan, sedangkan pemerintahan adalah aktivitas mengarahkan dan mengendalikan berbagai aktivitas di ranah publik, seperti kepentingan warga negara, pemilik suara, dan para pekerja. Menurut C.F. Strong, pemerintahan membutuhkan 3 hal pokok, yaitu 1. Memiliki angkatan perang sebagai kekuatan militer yang mampu mempertahankan negara dari serangan negara lain. Yang kedua, memiliki lembaga yang bertanggung jawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu negara. Adapun fungsi-fungsi pemerintahan, yang pertama, pelayanan atau public service, menghasilkan keadilan masyarakat. Yang kedua, pembangunan atau development, menghasilkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan atau empowering, menghasilkan kemandirian masyarakat. Yang keempat, pengaturan atau regulation, usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif berlangsungnya berbagai aktivitas. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu otonomi daerah, pentingnya pemberian otonomi daerah ke daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Adapun asas-asas penyelenggaraan negara, yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Tujuan dari desentralisasi adalah agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ke gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat ke daerah otonom untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tujuannya untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Selanjutnya ada urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara
pemerintah pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Klasifikasi dari urusan pemerintahan itu ada 3. Yang pertama absolut, yang kedua konkuren, dan yang ketiga umum. Penjelasan mengenai absolut. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskas nasional dan agama. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraannya, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Penjelasan konkuren. Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Konkuren terbagi menjadi 2, yaitu wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, operasi usaha kecil dan menengah, maupun penanaman modal. Urusan pemerintahan pilihan dipetakan berdasarkan potensi, proyeksi, penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan antara lain bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Selanjutnya, penjelasan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan kewenangannya kepada camat. Adapun yang menjadi urusan pemerintahan umum meliputi 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Yang keempat, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang keenam, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dan yang ketujuh, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.